Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Santoso dari SMK Negeri 1 Kalitengah. Di sini kita akan belajar memperbaiki rem kendaraan. Di sini kita menggunakan Suzuki R3 ya. Seperti biasa kita bongkar dulu. Caranya adalah kita lepas. Tadi sudah kita kendorkan, sekarang kita lepas bannya ya. Di sini kita pertama adalah kita memeriksa atau memperbaiki pada rem tromol ya, rem belakang. Ya. Oke, ini kita bersihkan ya dengan menggunakan kuas. Setelah kita amplas, jangan menggunakan udara yang tekanan tinggi karena ini sisa-sisa dari kampas ini sangat bahaya kalau kena pernapasan kita ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa pada saat kita dongkrak ini pastikan bahwa kondisi mobil atau tempat kita mendongkrak ini datar, rata dan tidak sampai ambles ya. Ini perlu kita buktikan. Nah, ini kalau sudah bersih ya. Nah, ini sekarang kita lihat ya pada komponen-komponen rem di sini ya. Yang pertama, kampasnya bagaimana posisi kondisinya. Kalau ini masih bagus ya, berarti tidak perlu kita ganti ya, cukup kita bersihkan saja di sini. Terus kemudian ya kita lihat juga silinder rodanya di sini apakah ada kebocoran. Bisa kita lihat kalau misalkan di sini basah berarti ada kebocoran, di sini ini tidak ya, ini masih bersih. Terus kemudian ini juga silinder rodanya masih bisa bekerja dengan baik ya. Ini nah masih bisa bekerja dengan baik. Terus kemudian backing plate-nya, terus kemudian kanvasnya dan sebagainya ini juga masih baik. Jadi tidak perlu kita perbaiki. Yang terpenting di sini adalah kita beri pelumas juga ya. Ada komponen-komponen yang bergerak, tapi hati-hati jangan sampai kena kampas rem atau lining sepatu remnya ini ya. Kita kasih dengan menggunakan fat juga bisa ya, kita gunakan fat atau juga bisa kita menggunakan misalnya kita bersihkan dulu dengan menggunakan pembersih rem juga boleh, baru kita beri fat setelah itu ya. Hati-hati jangan sampai kena kampasnya, karena nanti kalau kena kampas ini bisa bahaya ya. Ini kita kasih pad di sini, bisa dengan menggunakan obeng ya. Oke. Nah,
Oke. Nah, ini tidak ada penyetelan di sini ya, karena memang ini sudah secara otomatis ya, jadi tidak ada penyetelannya secara otomatis ini ya. Oke. Sekarang kita tutup ya. Jadi sudah kita bersihkan. Oke, kita pasang rodanya ya. Oke, akan kita anggarkan ya dongkraknya. Lepas roda depannya. Oke, sekarang kita periksa atau kita perbaiki di rem cakram ya. Kita periksa di sini sama kalipernya. Saya kira ini kalipernya masih bagus karena ketebalannya cara mengukur ketebalannya seperti kemarin, run outnya juga gitu ya. Jadi ini kita anggap masih baik. Terus kemudian di kalipernya ya, oke kita coba bongkar dulu. Ya, padnya juga masih bagus. Kemudian kalipernya di sini juga tidak keluar oli remnya, jadi kita anggap bagus ya. Ini kalau misalkan terjadi keolengan, maka harus kita ratakan, kita perbaiki. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan ketebalan minimalnya, karena kalau misalkan nanti melebihi minimal, ini otomatis nanti akan mudah untuk pecah ya. Jadi selama bisa kita ratakan, tidak sampai batas minimal dari ketebalan cakramnya, maka tidak ada masalah piringannya ya. Tapi kalau misalkan sudah melebihi, maka harus kita ganti ya, seperti itu. Oke, sekarang kita pasang untuk rodanya. Ya. Oke, sekarang kita periksa master rimnya ya, master silinder. Juga kita periksa untuk reservoirnya, olinya, minyak rimnya. Ini bagaimana ya kualitas dan kuantitasnya. Yang pertama kualitas berarti bagus, sudah berubah. Kalau tidak berarti ya sudah bagus. Terus kemudian nah ini ya,
Terus kemudian levelnya ini apakah kurang atau pas. Nah ini ya, kita lihat di levelnya. Sini ada minimnya. Kalau misalkan sudah antara jarak minim dan max, berarti tidak perlu kita tambah. Kemudian master silindernya ini juga tidak ada kebocoran karena di sini tidak ada oli yang atau minyak rem yang menetes, berarti kondisi masih bagus ya. Oke. Oke, selanjutnya pas. Selanjutnya seperti kemarin, pedal rem kita periksa ya. Kalau misalkan perlu kita setel, berarti kita setel. Nah, di sini yang kita praktekkan adalah cara memeriksa booster rem. Langkahnya kita hidupkan dulu engine ya. Nah, kemudian kita injak ya. Kita injak pedal rem. Kemudian kita matikan. Ya, kita matikan. Nah, kita biarkan pedal rem itu selama kurang lebih 30 detik ya. Nah, kalau misalkan ini mengalami penurunan, berarti booster rem ada selang atau diafragmanya ada kebocoran. Kalau tidak mengalami penurunan, berarti kondisi masih bagus ya. Nah, tidak mengalami penurunan berarti kondisi masih bagus. Oke, itu saja yang bisa kita praktekkan ya. Selamat mencoba perbaikan rem ini. Sebelum kita laksanakan, berarti kita harus memeriksa terlebih dahulu. Kalau perlu kita setel, kalau perlu kita ganti, kita ganti. Oke, itu saja dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.